Polrestabes Surabaya di bawah bimbingan Pak Dirres Narkoba berhasil melakukan pengungkapan 2 kasus besar. Sebelumnya yang saya hormati Pak Dirres Narkoba, Pak Ketua PN yang diwakili Pak Wakil, Pak Kajari, Pak Kepala BNNP Jawa Timur atau yang mewakili Pak Kabid Lafor, Pak KBNN Surabaya dan yang mewakili Pak Kajari, matur suwun sudah hadir. 2 kasus besar yang berhasil diungkap oleh Polrestabes Surabaya dengan barang bukti total atau neto sebanyak 84,758,02 gram sabu dan ekstasi sebanyak 40.328 butir. Ini adalah ungkapan atau jumlah yang didapat dari 2 kasus. Yang pertama kasus yang berhasil dilakukan pengungkapan pada tanggal 13 Agustus dan yang kedua adalah yang berhasil diungkap pada hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2025. Jadi rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil tangkapan sebelumnya pada tahun 2024, kemudian dilakukan analisa dan pengembangan, dan ternyata diketahui atau didapatkan ada 2 kelompok jaringan yang terhubung dengan pelaku dan kemudian dilakukan pendalaman serta pembuntutan. Jadi untuk kelompok pelaku yang pertama ini dilakukan pembuntutan mulai dari Surabaya, kemudian bergeser ke Bandung, kemudian bergerak lagi ke Semarang, dan terakhir ke Pontianak. Selama kurang lebih 4 bulan, anggota melekat melakukan rangkaian kegiatan untuk pemantauan kegiatan para pelaku. Dan pada tanggal 12 Agustus dapat informasi bahwa besok akan dilaksanakan transaksi oleh kedua pelaku yang ada di Pontianak. Dan anggota ini sudah di Pontianak melekat selama 2 bulan. Dan betul pada tanggal 13 setelah dilakukan pembuntutan, diketahui bahwa yang bersangkutan ini sedang diduga membawa barang dengan kendaraan yang sudah dimodifikasi. Jadi di bagian belakang itu memang sudah didesain untuk menaruh sabu, dan kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di dalam kendaraan, dan betul didapati barang bukti sebanyak 44 bungkus teh Cina warna kuning emas berisi narkotika jenis sabu dengan neto 43,867,058 gram dan 8 bungkus fresh coffee warna silver berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 40.328 butir dengan berat neto 16.357,040 gram. Barang-barang itu didapati di dalam 3 tas ransel warna hitam, dan kemudian ada 1 tas kecil warna hitam, dan juga mobil Daihatsu Rocky warna hitam, di mana mobil itu yang sudah dimodifikasi dan digunakan untuk mengangkut barang-barang terlarang tadi. 2 tersangka yang berhasil dilakukan penangkapan, yang pertama adalah tersangka AR, 33 tahun. Ini sudah kita lakukan tes urin juga dan hasilnya negatif. Dan yang kedua adalah tersangka HD, umur 26 tahun. Ini juga kita lakukan tes urin dan hasilnya juga negatif. Keduanya memang berperan sebagai kurir, dan saat ini masih terus kita akan kembangkan ke jaringan di atas ya. Itu yang tanggal 13. Kemudian jaringan yang kedua juga dilakukan pembuntutan oleh anggota, kurang lebih durasi waktu yang sama 5-6 bulan. Dan untuk jaringan yang kedua ini bergerak dari Surabaya, kemudian bergeser ke Semarang, dan terakhir ke Pontianak juga. Anggota di Pontianak selama 3 bulan melakukan pembuntutan, dan pada tanggal 17 Agustus pagi didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan atau 2 orang ini akan mengambil
barang berupa sabu, dan kemudian berhasil dilakukan penangkapan. Dan dari keduanya didapatkan barang bukti sebanyak 41 kantong plastik besar berlogo naga dan logo ikan koi berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 40.890,962 gram dan 1 unit mobil Toyota Calya warna silver. Dan yang menarik untuk yang jaringan yang kedua ini, mereka sudah berencana untuk mengelabui petugas di jalan, barangkali seperti itu, dengan menyiapkan 3 buah panel box seperti yang kita bisa lihat di depan. Jadi rencananya sabu itu nanti akan dimasukkan ke dalam panel-panel itu, sehingga ketika di jalan petugas tidak menyangka bahwa isinya di dalam itu adalah sabu. Namun berkat kelihayan anggota, memang dari awal terus dilakukan pembuntutan dan gerak-geriknya selalu dipantau, dan akhirnya berhasil ditangkap banyak yang tadi saya sampaikan. Untuk kedua tersangka, yaitu yang pertama adalah tersangka SH umur 32 tahun. Ini juga hasil tes urinnya negatif. Dan yang kedua adalah tersangka DS, juga sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya juga negatif. Hari ini untuk seluruh barang bukti yang akan kita musnahkan ini, kalau dihitung-hitung secara ekonomis, maka telah menyelamatkan kurang lebih 881.000 jiwa dengan nilai ekonomis barang bukti mencapai 127,160 miliar rupiah. Jadi untuk keempat tersangka ini adalah masih dalam satu jaringan, 2 kelompok ini namun tidak saling mengenal, dan mereka inilah jaringan yang merupakan jaringan Kalimantan Jawa yang rencananya barang itu nantinya akan diedarkan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Barang-barang yang sudah berhasil disita ada di depan kita ini. Nanti secara juridis kita akan lakukan pemusnahan, dan sebelum pemusnahan tentu kita akan melakukan pengujian atau sampel. Silahkan nanti rekan-rekan pilih mana yang akan diuji sampel dari barang-barang yang ada di depan ini untuk dites kandungan zat-zat berbahaya atau narkotika jenis apa. Nanti kita akan melihat, dan setelah itu nanti sama-sama akan kita lakukan pemusnahan. Setelah penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti, berkenan menuju ke tempat barang bukti. Baik, berkenan untuk kami pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Satres Narkoba Polrestabes Surabaya. Selanjutnya adalah pemusnahan barang bukti narkotika. Video kan teman-teman.